welcome back to my channelnya mahasiswa. Di video kali ini aku akan bahas tentang S2 Teknik Elektro dari S1 yang non-linear, apakah bisa atau enggak. Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan turn on notification biar kamu nggak ketinggalan informasi terbaru dari video-videoku selanjutnya. Di video kali ini aku akan baca karena lumayan banyak kampus yang sudah aku cari informasinya tentang persyaratan S1-nya. Jadi daripada aku salah nyebutin mending aku baca aja ya. Nah, jadi yang pertama yaitu di UI. Untuk S2 Teknik Elektro di UI, syaratnya itu lulusan dari S1 dan harus mendaftar serta lolos seleksi. Jadi kalau di UI itu untuk S2-nya harus seleksi lewat jalur SIMAK UI, baik dari S1 yang Teknik Elektro maupun yang enggak. Di sini nggak ada keterangan lulusan S1-nya harus dari Teknik Elektro juga atau enggak. Tapi di sini cuma keterangannya harus lolos seleksi SIMAK UI. Yang kedua yaitu di UB. Kalau untuk di UB, S1-nya Teknik Elektro, S2 Pendidikan Teknik Elektro, dan S1 lain yang sebidang. Jadi kalau di luar dari bidang itu, misalnya nggak linearnya itu jauh banget gitu, kayak dari soshum, ya berarti nggak bisa. Jadi masih harus satu linear, mungkin masih berasal dari fakultas yang sama. Tapi untuk dapat informasi yang lebih jelas, kamu bisa langsung tanya ke program Pascasarjana Teknik Mesin, dan kamu bisa tanya untuk yang sebidang itu apa aja. Kalau misalnya aku dari jurusan ini, kira-kira bisa nggak? Jadi kamu bisa langsung dapat informasi yang up to date dan kredibel. Selanjutnya yang ketiga yaitu dari Undip. Untuk Undip ini ada persyaratan S1-nya dan ini lengkap banget. Yang pertama, S1-nya bisa dari Teknik Elektro atau Elektronika, S1 Teknik Telekomunikasi, S1 Sistem Komputer, S1 Teknik Komputer, S1 Teknik Informatika, S1 Sistem Informasi, S1 Teknik Fisika, S1 Instrumentasi Elektronika. Jadi bisa dari bidang S1 yang disebutkan itu aja. Di luar dari itu, mohon maaf, nggak bisa S2 Teknik Elektro di Undip. Tapi kamu bisa nyoba di kampus lain. Yang selanjutnya yaitu di UNAN. Kalau di UNAN, ini nggak ada keterangan syarat S1-nya harus background-nya apa. Tapi yang penting punya dokumen rencana penelitian. Jadi kayak draft rencana penelitian kamu nanti mau penelitian apa. Yang selanjutnya di USU atau Universitas Sumatera Utara. Kalau ini S1-nya harus linear dengan elektro dan akreditasi kampusnya minimum B. Jadi ya mungkin kamu bisa tanya ke bidangnya. Kalau aku rasa untuk elektro ini atau teknik-teknik lain biasanya persyaratannya harus jadi yang linear. Kenapa? Kalau misalnya S1-nya nggak linear dan terlalu jauh, anggaplah kamu dari soshum atau dari kesehatan atau dari pendidikan, ya terlalu sulit, kamu nggak punya dasarnya. Anggaplah S1 elektro aja itu 4 tahun dan lanjut S2 untuk yang lebih terspesialisasi ke bidang tertentu, itu aja kamu butuh waktu 4 tahun untuk mempelajari dasarnya kan. Nah ini kamu nggak punya waktu 4 tahun untuk mempelajari dasarnya dan mau langsung ikut S2-nya, menurutku agak berat. Jadi biasanya memang harus dari background S1 yang linear. Itu sih menurutku, tapi kamu mungkin bisa coba karena beberapa kampus yang aku sebutin tadi nggak mensyaratkan ada background S1 tertentu. Mungkin aja kamu bisa asalkan kamu mungkin pernah bekerja di bidang yang berkaitan dengan elektro, atau mungkin kamu memang punya rencana penelitian yang bagus, itu juga bisa. Jadi jangan berputus asa, kamu bisa coba hubungi kampusnya, yang penting kamu selalu dapat informasi, dan informasi ini kamu dapat dari pihak yang kredibel atau dari pihak kampusnya. Jadi informasi tersebut bisa dipertanggungjawabkan. Segitu aja, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik subscribe dan turn on notification. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.